Prabowo evaluasi menteri dalam 6 bulan. Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi 53 menteri dan 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih dalam 6 bulan kepemimpinannya. Ini diungkapkan oleh Sang Hadir, Hashim Joyo Hadikusumo. Ia juga menekankan bahwa Prabowo Subianto adalah orang yang tegas. Kalau dalam 6 bulan pertama, kurang ofisial, korup, atau kurang berdaya, mungkin lelah, atau kurang tenaga, akan divaluasi. Hashim paham kabinet tersebut gemuk. Namun, ia meminta masyarakat jangan hanya berfokus pada berapa personel menteri dan wamen di pemerintahan Prabowo. Karena 48 kementerian, ini memang gemuk. Tapi yang penting, kita harus lihat outputnya apa. Kalau kabinet yang lebar yang emoy, kalau bisa outputnya luar biasa, ya pasti akan bagus maksimal tegas adik Prabowo itu. Saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan Maret tahun depan, April tahun depan, setiap menteri akan dan wakil menteri akan dievaluasi. Ya, so ini kalau dalam 6 bulan pertama, ya maaf, yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya, atau mungkin lelah, atau kurang tenaga, ya bisa ngerti kan? Akan dievaluasi dan dia orangnya tegas. Orangnya tegas. Saya kira banyak yang sudah tahu. So itu yang saya maksud. Prabowo Subianto. Bapak kemarin menyampaikan bahwa akan mengevaluasi setiap 6 bulan sekali. Saya kira tidak terpaku waktu ya. Kalau orang Tidak terpaku waktu. Jadi ditanya, apakah ini akan direshuffle dalam waktu 6 bulan ke depan? Tidak terpatok waktu. Jadi kalau dalam 1 bulan ini sudah dirasakan, misalkan Yandri Susanto yang dari PAN makin ngaco, misalkan Haikal Hasan makin ngelantur, misal ya, walaupun itu bukan menteri tapi kepala badan. Siapa lagi lah yang lain-lain, Bahlil misalkan. Ya, dari ucapan ini saya kira Prabowo menyatakan bahwa dia akan merombak, ya, tidak akan tergantung waktu. Bagus, kita tunggu aksinya. Yang terpenting aksi, bukan cuman omon-omon. Nah, gitu ya. Karena kan kita tahu yang menteri warisan Jokowi ini ada 17 orang. Belum ditambah para loyalisnya yang jadi kepala badan, yang jadi wamen, yang jadi staf khusus. Begitu ya. Orang itu cinta tanah air, kalau orang itu sadar dia harus bekerja untuk kepentingan sebaik-baiknya rakyat dan bangsa, saya kira hasilnya akan baik. Nah, di sidang kabinet pertama ini, Bapak memberikan beberapa peringatan keras nih Pak. Salah satunya mengenai makan bergizi gratis. Kemarin Bapak sempat menyampaikan kepada para menteri, mengingatkan gitu ya, kalau yang tidak mendukung silakan keluar dari pemerintahan. Masa depan kita tergantung anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Jadi kalau ada yang tidak mendukung prinsip ini, ya jangan, nggak perlu dekat-dekat saya lah. Soal pemberantasan korupsi, Bapak menegaskan, mengingatkan kepada para menteri untuk jangan korupsi. Tapi permasalahan korupsi ini kan seperti permasalahan abadi ya Pak. Strategi apa lagi yang akan Bapak gunakan untuk pemberantasan korupsi ini ke depan? Kita harus punya sistem pengawasan yang ketat dan kembali tekad untuk menegakkan hukum dengan tegas dan bila perlu keras, karena saya kira masalah korupsi ini
Ada yang korupsi terpaksa, ya, mungkin karena dia kualitas hidupnya sangat-sangat sulit. Tapi menurut saya yang lebih parah adalah keserakahan, serakah, dan nafsu yang sangat besar untuk mengeruk kekayaan yang sebesar-besarnya agar dia bisa berkuasa panjang, kira-kira gitu. Nah, jadi Pak Prabowo, mari kita ingatkan terus ke Pak Prabowo bahwa menteri-menteri bawaannya Jokowi, ya, anak buah Jokowi kemarin yang 17 orang itu beberapa disinyalir terduga ada tindak korupsi. Bahkan rumor mengatakan Erlangga Hartarto itu turun jadi ketum Golkar setelah diperlihatkan sprindik. Kemudian kita tahu juga ada Zulhas yang diduga, ada Bahlil yang diduga. Nah, biar tidak menjadi dugaan-dugaan saja, tolong diusut, diperiksa. Biar clear, kabinetnya Prabowo betul-betul dipercaya akan memberantas korupsi karena pasukannya, karena kabinetnya bersih dari korupsi. Kan itu menjadi sebuah keyakinan besar buat kita percaya pada Presiden Prabowo. Ya. Lanjut. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden ke-8 ya, Republik Indonesia ini kan diperoleh dengan perjuangan panjang dan jalan yang berliku-liku gitu ya Pak ya. Kalau mungkin menggambarkan perjalanan Bapak selama ini, ada nggak Pak lagu atau pepatah yang paling tepat? Banyak lagu yang berkesan, tapi saya suka lagu One Moment in Time ya. One Moment in Time. Okay. Ada versi Indonesianya itu saya suka juga. Versi Indonesianya kayak gimana Pak? Kalau nggak salah apa, berilah saya satu kesempatan. Oh ya? Oh, nyanyi dikit dong Pak, saya nggak tahu yang versi Indonesia. Enggak, saya suaranya nggak bagus saya juga. Oke, Pak Prabowo, tapi kan ini kan Presiden RI ke-8 ini diperoleh setelah 4 kali gagal dalam Pilpres ya. Tapi Bapak terus mencoba lagi. Apa sih Pak, atau siapa yang menyebabkan Bapak terus mencoba lagi? Cinta tanah air satu. Saya tidak rela negara saya jelek. Saya tidak rela rakyat saya diperlakukan tidak baik. Saya tidak rela Indonesia diinjak-injak oleh bangsa manapun. Saya tidak suka kekayaan Indonesia dirampok. Itu yang mendorong saya. Jadi saya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat saya itu. Nah, clear ya. Pak Prabowo tidak mau kekayaan alam Indonesia ini terus dirampok. Artinya, selama ini terjadi perampokan. Nikel, tambang, belum lagi korupsi di mafia hukum dan segala macam. Dan itu terjadi banyak sekali. Bahkan mungkin bisa dibilang terbanyak di rezimnya Jokowi. Jadi kalau Pak Prabowo mau menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, mau memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, mulailah dari lingkaran terdekat Pak Prabowo. Wapres Fufu Fafa, tolong periksa Pak. Dia juga sama, sudah ada yang melaporkan terduga nepotisme, dugaan korupsi. Bahkan kalau wilayah etik, yang tidak bisa juga dibilang dasmu etik, ya, adalah perlakuan Fufu Fafa kepada Pak Prabowo yang begitu nir moral, nir adab, nir etik. Jadi, biarkan Bapak pecat saja orang-orang loyalisnya Prabowo, loyalisnya Jokowi, biar mereka dengan semakin solid membangun partai projo. Nah, gitu ya. Kita berikan ruang orang-orang loyalisnya Jokowi untuk berkumpul mendeklarasikan partai projo, biar sama-sama sekalian ketahuan aja gitu. Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto diklaim sebagai kabinet paling gemuk sejak Orde Baru hingga reformasi. Apakah ini langkah strategis atau justru menambah beban birokrasi?
Dalam susunan Menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo Gibran menambah jumlah kementerian koordinator, lalu memecah beberapa kementerian sehingga kabinetnya dianggap sebagai kabinet gemuk. Kabinet Prabowo memiliki 14 kementerian baru dari total 48 kementerian dan 56 wakil menteri. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan era Jokowi yang hanya ada 34 kementerian. Hal pertama yang berbeda dalam era Prabowo adalah jumlah menteri koordinator yang menggemuk jadi 7 orang dari sebelumnya hanya 4 orang. Prabowo Gibran menambah 4 kementerian koordinator baru dan mempertahankan 3 kementerian lama. Namun, ada 1 kementerian koordinator di era Jokowi yang dihapus, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Hal berbeda berikutnya 3 kementerian yang diisi 3 orang wakil menteri, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian BUMN. Selanjutnya, pada era Prabowo Gibran mencatat sejarah dengan mempunyai utusan dan penasihat khusus yang jumlahnya masing-masing 7, sehingga totalnya ada 14 orang. Dan yang terakhir, pada pemerintahan Prabowo Gibran membentuk 3 badan baru, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Dengan banyaknya kementerian yang terbentuk, semua kebijakan dapat berjalan secara efektif dan dapat memfasilitasi pengawasan yang lebih baik terhadap program-program pemerintahan. Namun, di sisi lain terdapat beberapa dampak negatif yang terjadi, seperti menambahnya beban anggaran negara, serta alur birokrasi yang akan semakin rumit dan panjang. Tujuan Kabinet Gemuk adalah membangun pemerintahan yang kuat. Namun, apabila pemerintah tidak mampu mengelola kompleksitas yang ditimbulkan oleh kabinet yang besar ini, risiko yang terjadi ialah mengganggu tujuan reformasi birokrasi.